Ini saya kok lupa. 153. Oh, oke. Mungkin yang 30 masih sarapan kali ya. Oke deh, saya izin memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sepertinya ini materi terakhir saya ya untuk perkuliahan penentuan status gizi. Berdasarkan kontrak kuliah, saya kebagian membahas bagaimana peranan faktor ekologi. Kalau melihat kata-kata yang saya tuliskan ini, teman-teman masih awam kali ya, belum apa ekologi, pernah dengar 1-2 kali atau tuh statistik vital nih apa, baru beberapa waktu yang lalu gitu ya. Terus ini kok ada statistik vital, apa nih maknanya? Nah, kita akan bahas dulu nanti itu apa sih faktor ekologi, apa saja yang masuk dalam faktor ekologi, lalu bagaimana kaitan faktor ekologi ini dengan status gizi. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Begitu juga dengan pemaknaan dari statistik vital itu sendiri. Apa maknanya, artinya, contoh statistik vital atau bentuk datanya ini seperti apa sih? Lalu kaitannya statistik vital dalam penentuan status gizi itu ada di bagian mana? Urgensinya apa? Lalu sama seperti kemarin gitu ya, kalau kita ngomongin berbagai metode penentuan status gizi, kelebihan kekurangannya apa, fungsinya apa, nah itu juga akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, saya mulai saja. Nah, di pertemuan perbandingan jenis-jenis penentuan status gizi atau penilaian status gizi secara langsung, dan juga ada penilaian status gizi yang tidak langsung. Nah, faktor ekologi dan juga statistik vital itu merupakan jenis penilaian status gizi yang secara tidak langsung. Begitu juga dengan pengukuran konsumsi makanan. Pengukuran konsumsi makanan, saya rasa nanti teman-teman akan dapat materi sendiri, ada mata kuliahnya sendiri yang membahas terkait konsumsi makanan ini, karena ada begitu banyak cara, metode yang bisa kita lakukan dan akan berbeda di tiap tingkatan dari individu, keluarga, hingga sebuah negara. Itu ada cara-caranya tersendiri untuk pengukuran konsumsi makanan, sehingga di sini kita akan memberikan mata kuliah untuk konsumsi makanan. Nah, yang saya akan fokuskan pada saat ini adalah pengukuran dari faktor ekologi dan juga statistik vital. Oke. Kenapa sih kok ada yang gizi tidak langsung? Kenapa ada penilaian yang langsung gitu ya? Kalau dilihat garis besarnya, penilaian gizi yang secara langsung itu kan pasti kaitannya dengan mengukur secara langsung, entah antropometrinya, entah biokimianya, darah, urin, dan lain sebagainya. Kan? Nah, sedangkan data-data yang 3 ini dari konsumsi makanan, pengukuran faktor ekologi, dan statistik vital itu sifatnya mengestimasi. Jadi bisa jadi berperan, bisa jadi tidak gitu. Karena berbagai penelitian banyak menunjukkan bahwa konsumsi makanan, faktor ekologi, dan juga statistik vital itu turut membantu atau turut bisa menggambarkan bagaimana status gizi suatu komunitas atau kenapa sih kok ada yang pengukuran langsung atau penilaian yang secara langsung tadi dan juga yang tidak langsung. Nah, kita akan mulai dulu dari yang namanya faktor ekologi gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat atau waktu zaman memilih perkuliahan itu ada jurusan ekologi atau fakultas ekologi di IPB, kalau nggak salah ada jurusan atau fakultas ekologi namanya. Jadi ekologi ini adalah ilmu yang mengkaji, menganalisis hubungan antar kita tuh hidup kan ya sudah sebagai manusia adalah makhluk sosial, yang mana pasti lingkungan punya peran sertanya. Sesimpel cara berpakaian atau bentuk baju yang kita gunakan. Karena kita tinggal di iklim yang tropis gitu ya, jadi kita nggak perlu tuh punya sweater yang coat tebel-tebel bulu-bulu gitu ya, karena tidak ada salju di sini.
Beda cerita dengan negara yang punya 4 musim, yang di sana ada musim panasnya, butuh berbagai jenis baju dengan untuk menyesuaikan musimnya gitu. Nah, ini salah satu contoh simpel dari si faktor ekologi kaitannya dengan manusia. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita akan bahas si faktor ekologi ini bagaimana sih kaitannya dengan gizi, dengan status gizi khususnya begitu. Jadi kalau kita pahami ya, lingkungan itu isunya kan ya sudah dari beberapa dekade saya rasa cukup melek lah orang-orang gitu. Permasalahan lingkungan hidup pada akhirnya itu adalah bagian dari permasalahan ekologi. Jadi something atau sesuatu yang tidak baik-baik saja yang terjadi di lingkungan, nah itu pasti punya perannya dalam berbagai lini kehidupan manusia gitu. Tidak terlepas juga adalah bagaimana lingkungan itu mempengaruhi status gizi atau gizi seseorang. Nah, bagaimana sih kok sebuah lingkungan atau suatu lingkungan punya peran terhadap status gizi gitu ya. Di sini saya gambarkan bahwa kalau kita perhatikan interaksi berbagai faktor, tidak mungkin hanya karena satu faktor saja, nggak mungkin karena asupan saja gitu. Pasti ada asupan yang mungkin dipengaruhi oleh hal-hal lain. Contoh obesitas. Obesitas bisa jadi saya sama kamu gitu makannya sama-sama banyak, tapi kamu tetap kurus-kurus aja, tapi saya gendut. Padahal porsi makannya sama gitu. Berarti ini menunjukkan bahwa asupan itu tidak berdiri sendiri obesitas gitu. Bisa jadi karena selain asupan nggak pernah olahraga, sedangkan teman-teman masih punya waktu dan masih punya kebiasaan olahraga sehingga aktivitas fisiknya cukup baik, beda dengan saya yang sudah sedentari misalkan. Nah, ini salah satu contoh bahwa keadaan malnutrisi itu merupakan hasil interaksi. Hasil interaksi mulai dari faktor fisik, biologi, lingkungan hingga budaya. Nah, dalam kaitannya dengan ekologi, karena ekologi ini tadi saya kaitkan atau ekologi itu maknanya adalah lingkungan hidup kita gitu ya. Berperan terhadap paling tidak adalah jumlah makanan dan zat gizi yang tersedia. Nah, jumlah makanan dan zat gizi yang tersedia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contoh dari jari yang ada di tumbuhan, misalkan yang ada di hewan, itu cukup banyak dipengaruhi oleh, kalau tumbuhan pasti dipengaruhi oleh jenis kandungan gizi dalam tumbuhan tersebut. Semakin bagus pakan yang diberikan ke hewan ternak, semakin bagus juga zat gizi yang dimiliki oleh hewan ternak tersebut. Termasuk airnya, apakah airnya dari sumber mata air langsung yang segar sekali gitu atau air sungai biasa, turut berperan terhadap nanti zat gizi apa yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut atau pada hewan ternak gitu. Yang mana mungkin kalau kita lihat secara garis besar ya memang tumbuhan itu sumbernya vitamin mineral gitu. Tapi bagaimana tanah yang tempat media tanamnya itu akan turut berperan terhadap sebesar apa kandungan gizi yang dimiliki oleh tumbuhan. Ini contoh dari tanah. Begitu juga ada penyimpanan. Nah, ini kaitannya sama jumlah makanan. Ada penyimpanan, ada transportasi, tingkat ekonomi
ya, sinyal di kampus lagi tidak kondusif rasa-rasanya. Ya, ulang. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai pada penyimpanan transportasi tingkat ekonomi dan juga budaya ya. Jadi sebagai contoh, kenapa sih kok hal-hal ini punya peran serta terhadap jumlah makanan serta zat gizi yang tersedia, gitu ya. Kalau zat gizi biasanya kaitannya dengan bagaimana pemrosesan suatu bahan makanan itu. Apakah dia ditanam di tempat yang memang lahannya subur? Semakin subur tanah pasti akan semakin memaksimalkan jumlah zat gizi yang terkandung pada suatu tumbuhan tanaman, gitu. Dan berlaku juga sebaliknya. Nah, sehingga tanah, irigasi itu akan punya peran terhadap jumlah zat gizi yang tersedia pada suatu bahan pangan. Di sisi lain, ada juga penyimpanan, transportasi, tingkat ekonomi hingga budaya yang dia ini punya peran terhadap jumlah makanan. Kenapa? Sebagai contoh adalah transportasi. Mereka yang tinggal rasa apa ya, lebih jarang mengkonsumsi ikan laut, gunung pasti jauh dari apa namanya, dari area laut, sehingga ada yang bahkan mungkin tidak bisa mengkonsumsi, sehingga konsumsi ikannya ya ikan air tawar atau ikan sungai begitu, karena tidak memungkinkan untuk mentransportasikan busuk. Tapi ya sekarang semakin berkembangnya teknologi gitu ya, semakin banyak alat transportasi yang bisa kita gunakan untuk mensuplai produk-produk fresh gitu ya, contohnya ikan-ikan ke, semakin besar kemungkinan orang untuk dapat mengkonsumsi walaupun dia tidak tinggal di daerah tersebut. Contohnya tadi ikan laut yang sekarang mungkin sudah bisa dikonsumsi di daerah pegunungan. Walaupun mungkin kalau teman-teman perhatikan, kalau melihat ke pasar aja gitu ya, mungkin kalau kita ke pasar Bandungan gitu, kita nggak akan tuh banyak nemukan ikan laut di sana. Gitu. Kalaupun ada jumlahnya terbatas. Begitu juga ketika teman-teman yang mungkin tinggal di daerah pesisir gitu, untuk mendapatkan sayur mayur mungkin mereka harus dapat kiriman dulu dari daerah Bandungan. Kan banyak sekali ikan gitu ya, bahkan itu ada pasar Kobong namanya, pusatnya ikan dan seafood gitu. Sayur mayur baru bisa mereka peroleh apabila dari area Bandungan atau area pegunungan kirim ke mereka gitu. Sehingga transportasi stop atau berhenti gitu ya. Maka orang-orang itu ya akan hanya bisa mengkonsumsi apa yang ada di sekitarnya. Mereka yang di pesisir mereka mungkin bisa makan banyak ikan laut, tapi mereka susah di sayuran. Tapi kalau tidak ada yang mengirimkan atau mensuplai ikan-ikan laut gitu ya, mereka juga susah gitu untuk konsumsi ikan laut. Contoh transportasi ini yang cukup kejadian kekurangan yodium, yang mana sempat menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Masyarakat yang terkena kekurangan yodium itu setelah dikaitkan di daerah pegunungan. Dikarenakan tadi mereka tidak bisa konsumsi makanan laut, gitu ya, mereka tidak bisa konsumsi garam beriodium. Gitu. Zaman dulu juga garam itu belum beriodium, Mbak. Gitu. Garam itu baru beriodium kayaknya 20-30 tahun terakhir. Sebelum itu jadi mereka konsumsinya garam krosok, dia tahu ya garam yang butir-butir itu tidak ada yodiumnya. Yang mana terus akhirnya mereka tidak punya masukan atau
Sambil saya lanjut lagi cerita. Jadi dulu keadaan kekurangan yodium ini menjadi masalah besar, ternyata penyebabnya yang pertama adalah tidak ada asupan yodium yang cukup. Yang kedua, mereka yang kena itu ada di area pegunungan, yang mana masyarakat di daerah pegunungan sangat tinggi sekali konsumsi sayurannya, jadi hasil panen sendiri kan ya dikonsumsi. Dan kebanyakan adalah sayuran yang punya kemampuan untuk menghambat kerja yodium. Maka keadaan masalah gizi kekurangan yodium waktu itu cukup krusial gitu, karena efeknya mungkin kalau dilihat secara fisik gitu ya, kalau kita melihat penilaian secara fisik cuman melihatnya mungkin mereka gondok aja, tahu ya gondok lehernya ada pembesaran gitu, melihatnya hanya itu. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, keadaan kekurangan yodium itu efeknya sangat ya kalau boleh saya bilang cukup mengerikan lah, karena terus akan berdampak pada bagaimana otak bekerja, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan IQ, bahkan kalau ibu hamil yang kena gitu ya, ibu hamil yang kena itu biasanya langsung akan berdampak pada bayi yang dilahirkan. Bisa jadi bayi dilahirkan ini kerdil itu tidak bisa tumbuh tinggi begitu, lalu IQ-nya cenderung rendah, lalu kemampuan kognitifnya itu sangat menurun kok dibandingkan dengan mereka yang tidak kekurangan yodium gitu. Jadi efek jangka panjang ini ya mengerikan. Bayangkan kalau orang Indonesia mayoritasnya adalah orang-orang yang mereka yang lahir dengan kondisi kekurangan yodium, yang mana IQ-nya mungkin di bawah 100, lalu kemampuan kognitifnya juga tidak tinggi gitu. Maka itu sudah menjadi masalah besar di tahun 80-90-an terkait kekurangan yodium ini. Maka dirasa bagaimana nih cara cepat atau cara untuk menanggulangi gitu. Ternyata salah satu caranya adalah bagi pemerintah berusaha keras gitu ya, mensuplai makanan-makanan tinggi yodium dan juga memfortifikasi garam, sehingga mereka-mereka yang tinggal di daerah beresiko mengalami kekurangan yodium, terutama di daerah pegunungan, itu bisa mengkonsumsi yodium sesuai dengan kebutuhannya. Nah, cara kerja pemerintah pada saat itu dengan cukup masifnya ya, memberikan garam beriodium, lalu mengirimkan suplai-suplai makanan tinggi yodium ke daerah-daerah yang punya kasus kurang yodium yang tinggi ini, itu akhirnya cukup berhasil dan bahkan sampai saat ini masih dipantau. Jadi kalau teman-teman perhatikan mungkin atau punya kenalan yang kerja di puskesmas, salah satu tugasnya ahli gizi puskesmas itu secara berkala harus ngecek kadar yodium pada garam-garam yang ada di daerahnya. Jadi mereka suka ke pasar beli beberapa jenis garam, terus nanti mereka cek kayak kalian waktu praktikum kimia analisis yodium seperti itu, untuk ngecek ini masih ada yodiumnya atau enggak yang dikonsumsi. Itu sampai hari ini masih dilakukan. Tentu salah satu cara penyelesaiannya adalah lewat transportasi ini, bagaimana mentransportasikan bahan-bahan pangan sumber yodium ke mereka-mereka yang kekurangan. Lalu tingkat ekonomi, jelas ya, kalau ini saya rasa sudah berkali-kali dikupas gitu, bagaimana tingkat ekonomi punya peran terhadap keadaan malnutrisi. Mereka yang punya tingkat ekonomi cenderung menengah ke bawah, saya rasa pilihan makanannya akan lebih terbatas gitu ya, dan keterbatasan itu bisa mengarahkan mereka ke keadaan-keadaan malnutrisi. Nah, di sisi lain gitu ya, yang tidak cukup unik mungkin kalau teman-teman perhatikan adalah bagaimana peran budaya terhadap jumlah makanan yang kita konsumsi atau bahkan jenis makanan gitu. Kalau kita perhatikan minimal ya, kalau kita perhatikan saja gitu, di Indonesia ini kan kebudayaannya cukup beragam, ada berbagai suku, ada berbagai kepercayaan, di mana tiap suku, tiap kepercayaan ini ya dia punya normanya masing-masing, yang mana kadang itu berkaitan juga sama makanan. Sehingga budaya ya punya peran serta bagaimana orang memilih makanan gitu. Kalau di Jawa ada beberapa mitos yang bahasanya mitos kali ya, karena kalau kita sebagai seorang sains gitu ya, kalau tidak ada buktinya ya kita tidak bisa serta-merta mempercayai gitu. Ada beberapa kepercayaan terkait makanan seperti tidak boleh makan pedas selama menyusui, tidak boleh makan seafood setelah melahirkan dan lain sebagainya, yang mana kalau ditanya alasannya
Alasannya misalkan kenapa nggak boleh makan pedas, nanti takutnya ASI yang keluar dari si ibu nanti rasanya pedas, anaknya jadi kepedesan. Atau bahkan tidak boleh makan seafood karena nanti rasa asinya jadi amis gitu dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan ada juga yang masih menjalankan beberapa ritual gitu ya. Mungkin teman-teman juga masih ada di sekitarnya yang melakukan yaitu puasa mutih. Puasa mutih itu dia hanya mengkonsumsi, setahu saya hanya mengkonsumsi nasi dan air putih. Dan itu banyak dilakukan oleh ada yang dilakukan pada ibu hamil, ada juga yang dilakukan di ibu menyusui. Padahal kalau kita belajar gizi, ibu hamil dan ibu menyusui ini adalah orang-orang yang butuh diberikan asupan beragam. Tapi di beberapa kebudayaan itu punya kepercayaan bahwa mereka yang sedang hamil, mereka yang sedang menyusui itu harus puasa mutih tadi. Hanya makan nasi dan air putih atau sesuatu yang warnanya putih, pokoknya tidak boleh berwarna. Jadi ya bayangkan saja kalau teman-teman atau mungkin ahli gizi yang kerja di puskesmas dan menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Kepercayaan dan sebuah budaya itu kan hal yang cukup sakral gitu ya. Yang mana kadang kita ini sebagai ahli gizi ya mau punya ilmu sebagus apapun ya kadang kalah. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan budaya ini punya peran serta terhadap bagaimana jumlah makanan serta gizi yang bisa kita konsumsi. Nah, pengukuran faktor ekologi ini dirasa penting di mana dia ini digunakan untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi. Nah, yang menjadi highlight adalah kalau kemarin kita belajar berbagai metode penentuan lewat biokimia, biofisik, klinis, antropometri, itu sifatnya kan personal ya, kita perorangan gitu ya. Tapi di faktor ekologi dan statistik vital ini, kita melihat atau menggambarkan keadaan status gizi itu di lingkup yang lebih besar. Tidak secara personal, tapi biasanya sudah lebih ke komunitas, entah di satu desa tertentu, di satu kota tertentu, atau pada ibu hamil di suatu daerah, dan lain sebagainya. Jadi kegunaan pengukuran faktor ekologi dan statistik vital itu pada komuniti yang lebih besar, tidak hanya individu. Nah, bagaimana sih kaitannya antara malnutrisi dan ekologi? Di sini ada 4 hal yang menjadi atau yang menjadikan faktor ekologi ini punya peran terhadap keadaan malnutrisi. Yang pertama terkait penyakit dan infeksi, lalu terkait konsumsi makanan, lalu ada sosial ekonomi dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, mungkin dulu waktu IKM kayaknya saya juga pernah menjelaskan bagaimana keadaan sakit gitu ya, status gizi kita atau keadaan sakit atau sehatnya kita itu dipengaruhi oleh ada yang namanya agent, ada pejamu gitu ya, ada host. Masih ingat ya, ada agent, ada host, ada environment, ada lingkungan. Itu akan mempengaruhi status gizi kita. Nah, di mana agent berarti bagaimana asupan kita, manusianya bagaimana nih, apa kita sebagai manusia memilih makanannya, lalu genetik kita bagaimana, metabolisme tubuh kita seperti apa, terus di sisi lain lingkungan kita itu bagaimana, itu yang akan menentukan status gizi kita. Nah, si lingkungan inilah yang menjadi si faktor ekologi tadi. Kita akan bahas dulu dari infeksi. Infeksi itu berbagai macam bentuknya, berbagai macam penyebabnya. Di mana ketika seseorang mengalami infeksi, biasanya terjadi penurunan asupan. Diakibatkan mungkin dia kurang nafsu makan. Sehingga udah nafsu makannya turun, berarti asupannya pasti porsinya mengecil, ya. Porsinya mengecil, di dalam tubuhnya sedang melawan infeksi, entah dari virus atau bakteri dan lain sebagainya, sehingga absorpsinya juga tidak maksimal gitu ya. Yang mana itu akhirnya kalau berulang pasti status gizinya lama-lama menurun. Banyak terjadi pada keadaan infeksi. Bisa juga diakibatkan infeksi ini menyebabkan seseorang jadi kehilangan cairan yang cukup banyak apabila infeksinya ini menyebabkan diare, mual muntah, atau sebenarnya pada keadaan infeksi kebutuhan gizi kita itu meningkat dikarenakan ya tadi kita sedang melawan parasit atau melawan infeksi yang ada dalam tubuh. Tapi karena terus pada saat infeksi itu kita kehilangan nafsu makan gitu ya, asupan yang harusnya ditingkatkan malah tidak bisa
kita lakukan sehingga asupan malah menurun, nafsu makan turun, absorpsi turun gitu ya. Mana biasanya mereka yang punya keadaan infeksi, apalagi kalau sudah dirawat di rumah sakit, punya kecenderungan mengalami malnutrisi, cenderung underweight atau cenderung kurus gitu. Sebagai contoh, kalau teman-teman mungkin punya kenalan atau tahu mereka yang kena TBC. Mereka yang kena tuberkulosis ini kebanyakan, tidak semua, kebanyakan mengalami penurunan status gizi. Mungkin tadinya normal, setelah terserang TBC biasanya cenderung jadi kurus, bahkan yang paling agak parah tuh kadang kalau sudah sampai tinggal tulang, karena batuk terus nggak nafsu makannya turun gitu, terus ditambah dia nggak rajin minum obat gitu ya, banyak faktornya. Selain itu konsumsi makanan. Jadi pengukuran konsumsi makanan itu kan penting sekali, di mana kita bisa mengetahui kenyataan apa sih yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Apakah gizi seimbang atau enggak, banyak persentase antara karbohidrat, protein dan lemaknya sudah sesuai atau belum gitu. Yang mana kalau orang Jawa itu suka dikenal konsumsi karbohidratnya cukup tinggi gitu ya. Yang mana kita juga kayaknya cukup awam dengan menu makan Indomie pakai nasi gitu ya. Sehingga ya kita akan melihat sendiri nanti dengan konsumsi makanan ini apakah benar masyarakat itu sudah mengkonsumsi atau sudah makan dengan porsi yang sesuai atau belum, sudah gizi seimbang atau belum. Selain itu ada pengaruh budaya, seperti tadi sempat saya bahas gitu ya. Pengaruh budaya ini bisa tadi sikap terhadap makanan, mungkin ada makanan pantangan atau ada yang dianggap tabu di masyarakat gitu ya. Contoh misalkan mereka yang beragama Hindu, saya rasa tidak mengkonsumsi daging sapi setahu saya gitu, sehingga ya mereka pilihan daging merahnya diganti gitu. Ada yang akhirnya kalau di Kudus itu diganti menjadi daging kerbau gitu ya, tapi tidak konsumsi daging sapi. Tapi ada juga mungkin yang bahkan tidak konsumsi daging merah. Lalu bisa juga budaya ini disebabkan oleh suatu penyakit gitu. Misalkan ada suatu penyakit yang menjadikan suatu daerah itu menghindari satu makanan tertentu karena ternyata menyebabkan satu hal. Lalu kelahiran anak. Jadi jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dan jumlah anak yang terlalu banyak itu juga berpengaruh pada asupan zat gizi dalam keluarga. Makanya biasanya kalau ada penelitian atau ada survei-survei tingkat nasional yang mengkaji bagaimana status gizi di masyarakat, gitu biasanya berapa jumlah anak, jarak kelahiran itu biasanya juga diambil datanya. Kenapa? Jarak kelahiran anak yang terlalu dekat, contoh. ASI itu kan harusnya diberikan eksklusif 6 bulan dan disarankan untuk dilanjut hingga usia 2 tahun. Tapi apabila belum sampai 2 tahun atau bahkan ASI eksklusif belum selesai atau masih 6 bulan aja, pokoknya masih lagi ASI eksklusif, kok tiba-tiba si ibunya ini hamil lagi, maka pemberian ASI itu harus dihentikan. Sehingga anak yang tadi punya hak untuk mendapatkan ASI 2 tahun full gitu ya, karena terus ibunya hamil lagi, dia harus berhenti minum ASI. Yang mana pasti akan beda dong mereka yang bisa mengkonsumsi ASI 2 tahun full sama yang tidak seperti itu. Anak yang akhirnya dipaksa berhenti, pasti orang tuanya akan segera mengalihkan si anak untuk konsumsi support dan lain sebagainya. Selain itu, jumlah anak yang terlalu banyak juga turut serta pada asupan gizi keluarga. Kenapa? Karena dia kalau tinggal di keluarga dengan tingkat ekonomi yang cukup baik, saya rasa tidak terlalu menjadi problem. Tapi kita hidup di negara berkembang, yang mana biasanya mayoritas itu punya tingkat ekonomi yang cenderung menengah ke bawah, dan karena ya mungkin ya karena budaya kita itu kan banyak anak banyak rezeki, sehingga sampai sekarang ya masih kita temukan gitu, walaupun status ekonominya kok sepertinya tidak cukup baik, tapi dia punya anak yang cukup banyak gitu. Yang mana akhirnya menyebabkan ya kalau ekonominya terbatas, pasti dia juga kemampuan untuk membeli makanannya terbatas,
Sehingga misalkan ini makanan beras 1 kilo yang bisa dikonsumsi selama 1 minggu kalau jumlah keluarga ada 4 orang, menjadi kalau jumlahnya bertambah gitu, tapi dia nggak bisa menambah beras yang bisa dibeli, yang dibeli tetap sekilo gitu misalkan, gitu. Maka kan porsinya harus dikecil-kecilin biar semuanya bisa makan. Contoh simpelnya begitu. Atau mungkin terus lauknya dulunya bisa beli telur karena sekarang anaknya banyak, gitu nggak bisa beli telur, beli Indomie yang banyak. Contoh seperti itu. Selain itu juga ada produksi pangan, di mana sampai hari ini kayaknya petani di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistem yang cukup tradisional gitu ya, sehingga ya produksi pangan yang dihasilkan masih terbatas. Apa buktinya bahwa petani itu masih terbatas produksinya gitu ya? Bukti paling gampangnya adalah kita ini makanan pokoknya adalah beras, tapi sampai hari ini kita masih impor beras. Ya. Padahal harusnya sesuatu yang menjadi hal pokok itu ya harusnya kalau bisa kita sendiri yang menyediakan. Tapi ya saking tingginya demand, saking tingginya permintaan, tidak diimbangi dengan teknologi untuk petani gitu ya, untuk meningkatkan produksinya, ya akhirnya mau tidak mau kita harus mengimpor. Gimana ya, karena ya kenapa kita makan nasi gitu ya, karena sudah dibudayakan dan sudah dibiasakan oleh orang tua kita gitu ya, kalau makan tuh ya nasi gitu. Bahkan ada orang Jawa yang punya moto hidup bahwa kalau belum makan nasi belum makan. Nah, kita yang udah belajar gizi rasa-rasanya jadi nggak relate gitu ya, karena buat kita karbohidrat itu nggak perkara hanya nasi gitu. Kita bisa ganti ke singkong, kita bisa ganti kentang gitu, atau bahkan makan nasi seupri juga nggak apa-apa gitu, yang penting ada rasa nasinya gitu. Mereka yang sudah belajar gizi punya choice, punya pilihan yang lebih banyak. Oke, next ada sosial ekonomi. Nah, di data sosial dulu ya. Data sosial ini biasanya kita akan mengkaji bagaimana sih keadaan penduduk di suatu masyarakat. Ini cukup banyak bisa kita lihat datanya di websitenya BPS, Badan Pusat Statistik Negara. Di situ ada, misalkan kamu mau cek jumlah warga Indonesia atau masyarakat Indonesia berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, satu Indonesia Raya tiap provinsi itu kamu bisa lihat datanya gitu. Atau misalkan mau lihat selain itu ada juga keadaan keluarga, biasanya berapa satu keluarga Indonesia itu rata-rata terdiri dari berapa anak sih gitu. Lalu biasanya kalau data yang lebih detail lagi terkait jarak kelahiran, jumlah anak, nah itu biasanya kita harus request datanya. Dan itu juga pendidikan ini masuk dalam data sosial, bisa dilihat dari tingkat pendidikan orang tuanya. Lalu apakah orang tuanya mengikuti wajib belajar atau tidak, atau lulusan SD saja gitu ya. Lalu ketersediaan buku, dan artian apakah di rumah itu dibiasakan membaca atau tidak. Nanti kaitannya dengan angka buta huruf. Lalu usia anak sekolah, anaknya sekolahnya mulai usia berapa? Start umur berapa? TK apa enggak, apa langsung SD? Lalu data lainnya lagi, nah ini biasanya cukup sering dilakukan, ada rumah, ada dapur gitu. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman tertarik di dunia survei nasional gitu ya, kita ada beberapa survei kesehatan nasional, ada Riskesdas, ada PSG, ada SSGI, itu biasanya merekrut fresh graduate atau teman-teman di lulusan bidang kesehatan untuk mengambil data-data ini. Nah biasanya data sosial ini juga pasti diambil. Rumahnya luasnya berapa, dindingnya apa, lantainya gimana, tanah atau enggak, berpagar atau tidak gitu ya, ada asbesnya atau enggak gitu, atapnya bagaimana, ventilasinya lembab enggak gitu, dan lain sebagainya itu ditanyakan. Lalu dapur, kompornya apa, bahan bakarnya apa, LPG-nya tabung hijau, ungu, biru gitu ya, buang sampahnya kemana. Jadi hal-hal mendasar tapi mendalam itu semua ditanyakan di data sosial, dan ini negara secara berkala mengumpulkan data-data ini. Selain itu juga ada nanti penyimpanan makanan, airnya sumbernya dari mana, sumur, PDAM dan sebagainya. Lalu jaraknya penyimpanan air dari lokasi tempat makan rumah itu bagaimana, kakusnya bagaimana. Selain itu juga ada data ekonomi, pekerjaan orang-orang itu apa, pekerjaan di satu keluarga, bapaknya kerja apa, ibunya kerja enggak, kalau ada masih ada mertua, masih ada bapak ibu,
mbahnya gitu pada kerja nggak? Pendapatan keluarganya berapa? Pendapatan bapak, pendapatan ibu, atau pendapatan yang lain berapa? Juga selain itu tingkat ekonomi juga dinilai dari aset yang dimiliki, kekayaan yang terlihat, punya tanah, punya ternak, punya kolam ikan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kita perhatikan bagaimana pendapatan yang dihasilkan, kita juga melihat bagaimana pengeluarannya. Paling primer pengeluaran untuk makan. Setelah makan apa? Pakaian. Terus itu nyewa nggak rumahnya, kontrak nggak? Gitu. Kalau kontrak itu ada cicilan nggak? Dan lain sebagainya, listrik. Terus kalau ada anak sudah ada biaya pendidikan yang dikeluarkan atau tidak. Nah, selain itu kita juga perhatikan bahwa harga makanan itu tergantung pada pasar dan variasi musim. Nah, ini biasanya cewek-cewek yang suka ke pasar saya rasa juga cukup aware gitu. Di satu kondisi musim hujan misalkan itu biasanya beberapa harga sayuran naik dikarenakan banyak terjadi gagal panen gitu kan. Terus di sisi lain misalkan kamu nyari ikan laut di daerah Bandungan, pasti harganya lebih mahal dibandingkan kamu nyari ikan laut di daerah Tanah Mas, di daerah Semarang dekat pelabuhan sana. Ini yang kita katakan bahwa harga makanan itu cukup variatif. Selanjutnya adalah produksi pangan. Di mana pada produksi pangan ini biasanya data yang relevan ada dari penyediaan makanan keluarga, lalu sistem pertanian daerah tersebut itu bagaimana, tanahnya, peternakan dan perikanannya seperti apa, ada jumlah ternaknya, bagaimana sistem peternakannya, lalu juga keuangan, modal yang tersedia. Nah, selain itu ada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebenarnya pelayanan kesehatan dan pendidikan ini tidak merupakan faktor ekologi. Namun, pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan itu akan memberikan informasi penting atau menjadi penguat dari data-data dari faktor ekologi itu. Nah, pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan bisa kita lihat datanya dari rumah sakit, pusat kesehatan, puskesmas, gitu ya. Atau mungkin kalau semisalkan biasanya kan di sekolah-sekolah itu ada UKS ya. Terus kalau di SMP SMA saya rasa ada semacam kayak posyandu remaja gitu ya, di situ juga bisa menjadi data yang kita gunakan untuk menguatkan hasil-hasil faktor ekologi tadi. Nah, pengukuran faktor ekologi ini yang perlu diperhatikan adalah dia ini sangat tergantung pada tipe dan jumlah tenaga yang mengambil data, lalu waktu yang tersedia, dan juga tujuan surveinya apa. Karena tujuan survei akan menentukan data-data macam apa yang diambil. Tidak selalu selengkap yang tadi saya sebutkan gitu. Bisa jadi kalau tujuan surveinya hanya ngomongin air gitu ya, mungkin dia waktu survei ke rumah yang dia fokuskan hanya sumber airnya gimana, penggunaan airnya untuk apa, jaraknya antara air sama tempat kakus itu gimana, tapi dia mungkin nggak lihat atap, dia nggak lihat dinding gitu contohnya. Nah, data yang sudah terkumpul gitu ya, itu harus dapat menggambarkan situasi sekarang dan bisa digunakan untuk mengembangkan suatu program kesehatan. Kalau kita berarti bisa digunakan untuk mengembangkan suatu program gizi apapun itu. Nah, yang perlu menjadi perhatian, meskipun demikian, untuk mendapatkan gambaran prevalensi malnutrisi secara langsung, itu kita gunakan metode antropometri dan klinis. Gitu. Jadi, perlu saya tekankan bahwa pengambilan data faktor ekologi lalu statistik vital itu gunanya untuk menguatkan temuan-temuan yang telah didapatkan dari penentuan status gizi berdasarkan metode klinis dan antropometri. Oke, sekarang kita masuk ke statistik vital. Pada statistik vital ini, pengukuran statistik itu untuk menganalisis data dari beberapa statistik kesehatan. Nah, analisis statistik kesehatan itu salah cara untuk kita mengetahui gambaran keadaan gizi di suatu wilayah. Statistik kesehatan ini bisa kita gunakan sebagai indikator strategi masyarakat. Contoh gitu ya, biasanya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Fiskenrat Kota gitu ya, atau sesimpel misalkan datanya berupa
kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, lalu kelengkapan imunisasi. Jadi biasanya kota, kabupaten atau bahkan provinsi itu punya data persentasenya sudah tinggi atau belum gitu. Seperti kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah itu udah tinggi atau belum ya? Itu udah dikatakan tinggi kalau apa, dikatakan rendah kalau apa, itu biasanya ada data yang dimiliki oleh setiap dinas kesehatan. Nah, ini bisa digunakan nih misalkan kok setelah ada pertemuan tingkat nasional gitu ya didapatkan hasil bahwa oh ini kok tablet tambah darah konsumsinya kok satu Indonesia Raya masih rendah banget, masih kurang dari 20% misalkan gitu, cuman 10, sekian persen gitu. Artinya harus ditingkatkan. Bagaimana cara peningkatannya? Nah, nanti akan pemerintah itu akan mencoba membuatkan program berdasarkan hasil temuan tadi. Tapi juga harus diimbangi dengan terus dilihat apakah anemia juga angkanya naik. Oh, anemia ternyata benar angkanya naik. Kadar hemoglobin pas dicek pada rendah semua. Terus ternyata oh di sisi lain ternyata hasil pencatatan konsumsi tablet tambah darah juga ternyata pada rendah semua gitu. Oh artinya dari temuan-temuan ini dari segi biokimia lalu dari statistik kesehatan gitu, maka akan dibuatlah program apa ya yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini gitu, agar tablet tambah darah konsumsinya meningkat, di sisi lain prevalensi anemia juga bisa kita turunkan. Itu fungsi dari statistik kita. Nah, ini fungsinya saya jabarkan lagi, ada menilai dan membandingkan tingkat kesehatan masyarakat, menentukan masalah dan penyebab masalah kesehatan, menentukan kontrol dan pemeliharaan program kesehatan, lalu menentukan prioritas gitu ya. Contoh di Semarang ada temuan stunting, ada temuan gizi buruk, ada temuan anemia. Kalau kita perhatikan tiga-tiganya itu kan harus segera diselesaikan nih. Tiga-tiganya adalah sebuah masalah, tiga-tiganya diselesaikan. Tapi kita habis itu harus lihat dulu dari statistiknya, gitu. Dibandingkan kita lihat trennya. Ini tiap tahun naik nggak angkanya? Misalkan stunting ternyata angkanya naik terus, gizi buruk juga dibandingkan tahun lalu itu turun. Maka yang dijadikan prioritas ya stunting dulu karena angkanya kecenderungannya naik gitu. Ini salah satu contoh di fungsi dari statistik vital pada menentukan prioritas. Juga bisa digunakan sebagai penentu keberhasilan. Gitu. Biasanya statistik itu pada statistik vital itu ada cut off point atau pengkategorian dikatakan berhasilnya suatu program apabila mencapai berapa persen. Gitu. Contoh pada ASI eksklusif. ASI eksklusif di suatu kota atau kabupaten itu dikatakan berhasil kalau prakteknya itu sudah lebih dari 50%. Nah, itu kan juga hasil dari statistik vital. Nanti dibandingkan apakah praktek hasil kurang dari berarti belum hasil. Di sisi lain dia juga punya fungsi untuk mengembangkan prosedur, klasifikasi, indeks, dan teknik evaluasi seperti sistem pencatatan dan pelaporan. Dan juga dia menyebarkan informasi tentang situasi kesehatan dan program kesehatan. Jadi nanti temuan apapun baik atau buruk itu harus di-share. Apalagi kalau baik biasanya oh ternyata dia bisa menurunkan angka stunting. Apa penyebabnya? Oh mungkin program yang sudah dijalankan itu bisa berjalan, itu bisa di-sharing ke tempat-tempat atau ke lokasi yang mungkin masih berhadapan atau masih punya kasus stunting yang tinggi. Nah, untuk sumber statistik kesehatan ini kita bisa dapat beberapa data, bisa dari institusi kesehatan seperti pencatatan di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, dan lain sebagainya. Bisa juga kita gunakan dari program khusus. Misalkan ada posyandu khusus remaja gitu ya disediakan di sekolah-sekolah, atau ada program terkait pemberantasan penyakit menular. Bisa juga lewat survei epidemiologi yang mana ini informasinya didapatkan langsung dari masyarakat, SM, entah dari mungkin beberapa lembaga itu suka mengadakan survei tingkat nasional yang dia itu terjun langsung ke lapangan. Juga ada survei kesehatan rumah tangga. Jadi survei-survei ini contohnya adalah seperti Riskesdas. Riskesdas itu datanya diambil hasil dari pengambilan data warga masyarakat
tapi tidak satu Indonesia Raya, namun berupa sampel, yang mana sampelnya dipilih agar dapat menggambarkan populasi orang Indonesia secara keseluruhan. Dan juga ada institusi yang mengumpulkan data dengan tujuan khusus. Contohnya adalah perusahaan asuransi. Kalau sekarang mungkin yang punya data itu BPJS. Gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau penelitian terkait bagaimana pengeluaran untuk penyakit tidak menular diabetes misalkan. Jadi dari hasil BPJS itu kita punya data nih, dia mengeluarkan uang untuk penyakit diabetes itu berapa, untuk penyakit jantung itu berapa, gitu. Yang mana akan menjadi perhatian gitu. Ketika oh ternyata uang BPJS itu habis cuman buat ngopeni mereka yang diabetes aja nih, gitu, yang jantung belum ke cover dan lain sebagainya. Contoh. Gitu. Bisa juga kita dapatkan dari tempat pencatatan kelahiran, kematian dan lain sebagainya. Nah, statistik vital kaitannya dengan status gizi itu biasanya ada beberapa data yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah angka kesakitan, lalu ada angka kematian, angka pelayanan kesehatan, dan juga penyakit infeksi yang hubungannya dengan gizi. Nah, angka kematian ini bisa dilihat dari angka kematian pada kelompok umur tertentu, bisa juga angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan penyebab tertentu, lalu ada statistik kesehatan dan juga penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi. Nah, kalau angka kematian berdasarkan umur biasanya itu disajikan jumlah kematian pada satu kelompok umur tertentu, gitu ya, dibandingkan dengan jumlah rata-rata, lalu disajikan datanya itu sebagai 1.000 penduduk. Gitu. Manfaatnya adalah untuk mengetahui tingkat dan pola kematian menurut golongan umur dan juga penyebabnya. Biasanya support dari kita sebagai ahli gizi yang paling kita lihat adalah angkanya dulu. Kalau penyakit biasanya nanti ada studi lebih lanjut gitu yang akhirnya penyebabnya apa sih. Ini sebagai contoh adalah angka kematian ibu ya. Ini kalau kita lihat ini adalah data tahun 2014. Di tahun 2014 ini dari satu negara ASEAN itu Indonesia Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini, nah ini saya lihat nih, pada tandanya kan kalau 191 per 1000 itu artinya 1:5. Pada setiap 5 ibu hamil itu ada 1 kematian. Contohnya kan begitu ya. Nah, sehingga setelah melihat angka ini, kita akan mulai berpikir nih gitu, kok dibandingkan negara-negara lain, Indonesia cukup tinggi angkanya. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa macam-macam, mungkin dari asupan tadi, mungkin dari pengetahuannya tergolong rendah terkait pengetahuannya pada ibu hamil gitu ya. Bisa jadi dia tidak aware gitu ya, dia tidak tahu bagaimana asupan, bagaimana pola makan, bagaimana gaya hidup orang yang sedang hamil gitu ya. Biasanya bahkan ibarat kata cuek-cuek aja, nggak memeriksa kehamilan, nggak peduli apakah pokoknya makan aja biasa gitu, atau mungkin malah terus dia mengikuti pantangan-pantangan yang berlaku di kebudayaannya gitu ya, terus akhirnya malah menurunkan status gizi dan status kesehatannya. Nah itu nanti yang akan dikaji apa yang menjadi penyebabnya. Nah ada juga kita juga bisa lihat dari angka kematian dan kesakitan akibat penyakit tertentu. Nah dengan mengetahui penyebab kesakitan dan kematian gitu ya, kita diharapkan bisa membuat intervensi yang secara komprehensif. Contoh kematian ibu hamil ternyata tinggi penyebabnya adalah karena dia mengalami KIK, kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronisnya terjadi karena apa? Ternyata ya selama kehamilannya ternyata dia cukup susah mengkonsumsi makanan, ditambah dia anemia gitu ya.
atau juga defisiensi zat gizi lainnya, yang mana ketika dia mengalami kekurangan energi kronis gitu ya, itu sudah di tahapan yang cukup parah gitu, sehingga meningkatkan resiko dia untuk mengalami kematian saat dia akan melahirkan. Nah, setelah kita ketahui faktor-faktor penyebab tadi gitu, maka harapannya pemerintah, lalu ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya menciptakan atau membuat suatu program yang nanti fungsinya adalah untuk menekan angka kematian ini. Menekan jangan sampailah terjadi peningkatan angka kematian. Bagaimana intervensinya ya tergantung. Bagaimana intervensinya tergantung macam-macam apa sih faktor penyebabnya? Apakah karena asupan? Kalau faktornya asupan berarti ya yang menjadi garda terdepan adalah teman-teman ahli gizi gitu. Apakah ternyata karena kebersihan atau pengetahuannya terkait kehamilan? Maka teman-teman bidan yang harus menjadi garda terdepan. Nah, intervensi tidak saja dilakukan pada penyebab utama, tapi juga pada penyakit penyerta. Contoh semisalkan keadaan malnutrisi itu kadang cukup banyak di support gitu ya oleh keadaan infeksi, sehingga contoh malnutrisi, stunting, gizi buruk itu biasanya utamanya awalnya adalah karena asupan yang kurang. Tapi asupan yang kurang dia sudah kadung kena infeksi gitu, nggak bisa cuman kita intervensi dari asupannya aja, maka kita harus cari pendekatan lain terkait bagaimana nih menyembuhkan atau menghentikan infeksi yang terjadi. Nah, ini sama, ini sebagai contoh infant mortality rate gitu ya. Infant mortality rate ini juga memperlihatkan bagaimana angka kematian bayi gitu ya. Dari sini kita bisa lihat nih, ini Indonesia yang mana ya? Indonesia warna orange itu adalah 27,2 per 1000 kelahiran. Mana juga angka ini cukup tinggi. Nah, maka akan kita cari tahu apa penyebabnya. Bagaimana kita bisa mengintervensi untuk menurunkan, mengecilkan angka ini. Nah, ini sebagai contoh gitu. Indonesia itu punya data tiap provinsi, tiap kota, kabupaten terkait jumlah angka kematian ibu, angka kematian bayi, gitu ya, sampai angka stunting dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Gitu. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa lihat trennya cenderung turun. Maka kalau kita mau bikin prioritas program gizi, ya angka kematian bayi saya rasa tidak menjadi prioritas lagi, karena ternyata dari 2012 sampai 16 angkanya cenderung turun. Nah, ini juga bentuk penyajian data di provinsi. Kok tadi kan satu provinsi ya, satu provinsi. Nah, kalau yang ini per kota dan per kabupaten. Angkanya berapa? Yang paling kanan itu adalah rata-rata di Jawa Tengah, yaitu 9,99. Di sini kita bisa lihat ternyata sampai tahun 2016 angka kematian bayi itu terjadi di Kabupaten Grobogan. Maka kalau teman-teman mau bikin program terkait penurunan angka kematian bayi, ya silahkan difokuskan pada lokasi-lokasi yang masih tinggi angka kematian bayinya. Ada Grobogan, ada Rembang, ada Nah, selain itu kita juga bisa lihat statistik layanan kesehatan yang dapat kita lihat itu contohnya adalah posyandu, sakit, atau mungkin kalau di tingkat desa kita bisa langsung desanya. Kita bisa dapat gimana sih data kedatangan, pemeriksaan kalau di bidang desa. Biasanya kan kalau orang-orang tuh pada rumah sakit ngantri panjang, mereka akan prefer atau mereka akan kan ada bidang gizi ya, ada ahli gizinya. Nah, ahli gizinya ini biasanya dia punya apa ya? Biasanya gizi di tiap puskesmas itu dia punya program. Entah misalkan program edukasi di kelas ibu hamil atau program edukasi ke remaja lewat sekolah-sekolah gitu ya. Ini bisa menjadi tambahan data nih di statistik kesehatan. Misalkan teman-teman nanti tertarik penelitian terkait anemia di Kota Semarang. Nah, teman-teman bisa dapat datanya entah mengunjungi Dinkes gitu ya, ke Dinas Kesehatan gitu untuk minta data anemia, atau mungkin juga datang ke puskesmas langsung untuk meminta data bagaimana sih tren kejadian anemia di Kota Semarang, di kelurahan ini, di kelurahan itu.
Nah, tadi perlu diperhatikan adalah statistik vital, faktor ekologi tidak bisa berdiri sendiri ya, gitu ya teman-teman. Jadi memang dia itu menguatkan hasil penentuan status gizi lewat biokimia, biofisik, klinis, antropometri. Gitu. Yang mana memang dia juga ada kekurangannya. Yang pertama adalah terkadang datanya itu tidak akurat. Contoh kalau kita mengambil data status gizi bayi balita. Status gizi bayi balita itu biasanya kita bisa kalau mau misalkan mau di lingkup puskesmas kita bisa minta datanya ke puskesmas. Tapi yang perlu kamu perhatikan adalah yang ngambil data berat badan, tinggi badan bayi dan balita itu bukan ahli gizi, tapi kader posyandu. Yang mana kita tahu kader posyandu itu bukanlah mahasiswa gizi, bukan orang kesehatan, gitu ya. Mereka adalah warga yang diberdayakan untuk bisa menjalankan posyandu, sehingga ya tiap orang kemampuannya bisa berbeda, bisa baik, bisa juga tidak baik, bisa jadi presisi, bisa juga enggak presisi, bisa jadi. Tapi data apapun itu diterima di puskesmas, sehingga ada kemungkinan ketika kita menggunakan data-data tersebut ada data yang tidak akurat. Selain itu juga kesalahan dalam menginterpretasi data. Kesalahan ini bisa kesalahan yang disengaja, bisa yang tidak. Kenapa saya bilang begini? Bisa jadi disengaja, misalkan contoh yang paling ngetren sekarang adalah prevalensinya stunting. Kita ini Sabtu Indonesia ya mengusahakan kejadian stunting itu segera diturunkan as soon as possible, secepat-cepatnya gitu kan. Pemerintah itu udah sampai Pak Jokowi itu udah bilangnya begitu. Yang mana semua orang, semua lini, semua dinas kementerian itu ya mengusahakan gimana caranya menurunkan angka stunting. Yang mana kadang kita suka menemukan nih ketika terus pas diolah kok ternyata prevalensinya tambah tinggi, itu kan buat beberapa orang memalukan ya, wes jungkir balik gitu, bahasa jungkir balik, bikin program macam-macam lintas sektor, setiap kementerian ngadain acara edukasi lah, penyuluhan lah gitu. Tapi angka stuntingnya malah tinggi gitu. Itu apa nggak disemprot kira-kira sama atasannya gitu, sehingga mungkin ada kemungkinan datanya akan di-keep dulu, tidak akan dikeluarkan, atau dia akan hanya menunjuk. Yang mana ya kita tidak pungkiri hal-hal seperti itu kadang terjadi di negara kita. Tapi ada juga kesalahan interpretasi yang lain. Mungkin dia tidak memperhitungkan umurnya, jenis kelaminnya, ada kesalahan human error dalam penginputan data dan lain sebagainya, juga terus berpengaruh terhadap kekurangan dari statistik viral ini. Jadi untuk statistik vital ya kita tidak kita jadikan pedoman utama lah, tapi boleh kita jadikan sebagai penguat dari temuan-temuan berdasarkan metode yang sudah kita jalankan. Oke teman-teman, kurang lebih segitu saja materi terkait faktor ekologi dan statistik vital. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi terkait materi ini? Silakan. Tidak ada. Dan ini pada kemana sih? Sarapan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin mengakhiri perkuliahan. Untuk materi akan saya share ke Sipen ya nanti. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman akan ingat terus, karena kedepannya ya saya sekali lagi bilang, ilmu penentuan status gizi itu kok kayaknya yang belajar cuma teman-teman ahli gizi gitu. Sehingga kalau ini aja kalian tidak menguasai, ya nanti apa kata dunia gitu ya. Jadi ya mungkin saya penyampaian ada kurang, ada lebihnya gitu. Jadi jangan berhenti belajar di materi dosen, silahkan berpetualang di internet, di buku-buku yang lain terkait penentuan gizi dan materi-materi yang lainnya, sehingga bisa memperkaya ilmu teman-teman semua. Dan kalau ada kesempatan buat teman-teman mengaplikasikan, mumpung masih jadi mahasiswa, tambahin pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Apalagi misalkan seringkali nih teman-teman BEM, teman-teman himpunan itu mengadakan acara pengabdian ke posyandu, ke panti asuhan dan lain sebagainya gitu. Jangan lupa join gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya izin live ya.